Mas Amanu ini adalah salah satu dari komunitas masyarakat Bengawan Jero yang kemarin dipanggil oleh Ketua Dewan di Gedung Dewan dan oleh Bupati di Pendopo untuk membahas masalah Bengawan Jero, banjir Bengawan Jero. Nah ini ada yang menarik Mas Amanu, 7 item yang menjadi rekomendasi itu apa saja? Ya. Terima kasih kami sampaikan. Pada kesempatan pagi ini perlu saya sampaikan kaitannya persoalan penanganan banjir di Bengawan Jero. Jadi pada prinsipnya kita di Bengawan Jero ini adalah warga yang terdampak secara langsung banjir di luapan Bengawan Jero itu, sehingga kita sebagai masyarakat melakukan jejaring untuk menyampaikan agar persoalan banjir di Bengawan Jero ini bisa segera teratasi. Nah, di situ kita melakukan advokasi kebijakan dengan mendatangi stakeholder di Kabupaten Lamongan. Pada waktu itu kita hadir, itu ada berbagai macam elemen yang bergabung, ada dari warga Bengawan Jero, ada dari KMPS, ada juga dari GIHIPA, nah, semua ikut. KMPS itu bentukan YES ya? Enggak, KMPS itu organisasi yang diinisiasi oleh masyarakat Bengawan Jero yang di situ peduli terkait persoalan-persoalan yang ada di Bengawan Jero. Jadi itu bukan bentukan YES itu. Walaupun isinya banyak orang-orang YES. Ya itu tidak bisa dikatakan seperti itu. Di dalamnya itu banyak. Ada yang kalau ngomong momen pilkada, nggak ada itu yang mendominasi. Di situ juga ada yang dulu ke Payes, ada yang ke Karsa, ada yang ke Kompak, ada lengkap di situ. Jadi nggak ada yang mendominasi. Terus hasilnya apa itu? Nah, kita menyampaikan itu selalu konsisten, baik ketika diundang hearing oleh Ketua DPRD maupun ketika kita diundang oleh Bupati. Ada 7 rekomendasi yang kita sampaikan. Yang pertama, penanganan banjir di Kabupaten Lamongan itu harus terintegrasi. Terintegrasi dalam artian persoalan banjir mulai hulu sampai hilir ini harus betul-betul diperhatikan secara seksama. Karena apa? Posisi Bengawan Jero ini ada di posisi hilirnya. Sedangkan di hulunya, ini ketika musim hujan, ini ketika tidak ditata, pasti nanti itu luapan air, itu pasti ke Bengawan Jero. Sedangkan Bengawan Jero, meskipun nanti itu dilakukan normalisasi, ditata, tapi kapasitas penampungan ini terbatas. Maka kita merekomendasikan persoalan banjir di Lamongan adalah persoalan terintegrasi. Hulu ditata, hilirnya juga harus ditata. Di atas ada embung, rawa, waduk, ini juga harus mulai ditata, dilakukan pemetaan, sehingga akan diketahui debit air, tampungan air di masing-masing rawa, waduk, maupun embung-embung itu. Sehingga bisa dihitung dalam curah hujan dengan kapasitas tertentu, dengan curah hujan tinggi, waduk rawa embung ini mampu menampung berapa sih? Nah, terus nanti ketika itu sudah dilakukan normalisasi semua, kira-kira kurangnya berapa? Nah ini, karena memang di atasnya rusak, jadi hujan sedikit saja langsung meluber ke Bengawan Jero. Bengawan Jero nggak mampu menampung, di posisi hilirnya juga belum tertata, akhirnya terjadi banjir. Nah, terjadi banjir ketika Bengawan Solo itu debitnya naik, maka praktis nggak bisa buka itu Lakuro, sehingga terjadi genangan. Nah, itu persoalannya. Yang kedua, rekomendasi yang kita sampaikan yaitu penataan jaringan di sepanjang Bengawan Jero, itu mulai Kalimblawi sampai nanti ke posisi Kuro sampai ke dalam Tanggok dan sebagainya. Ini harus ditata.
persoalan eceng gondok, persoalan anco, persoalan rumpon, pencari-pencari ikan, terus bangunan-bangunan warga ini juga harus mulai dilakukan proses penyadaran, dilakukan penertiban. Sehingga arus air yang menuju ke pembuangan laut ini bisa lancar. Itu. Nah, jadi dilakukan penataan itu. Di hilir itu. Di posisi di hilirnya, di Bengawan Jeronya itu. Yang ketiga, Satgas. Tegas itu kita sampaikan, hendaknya dibentuk Satgas untuk agar posisi Bengawan Jero ini selalu dilakukan pengamatan. Dan Satgas ini kita sampaikan kemarin, itu adalah Satgas yang partisipatoris. Jadi melibatkan seluruh unsur perpaduan, tidak hanya dari unsur birokrasi, tapi juga melibatkan dari unsur-unsur masyarakat maupun pegiat-pegiat yang ada di Bengawan Jero. Satgas sungai berarti ya? Satgas Bengawan Jero, entah nanti itu namanya apa dan sebagainya, ini nanti itu di belakang yang dipikirnya seperti itu. Tapi prinsipnya kita sampaikan, Satgas ini adalah salah satu kebutuhan penting. Tugasnya adalah untuk melakukan penyadaran pada masyarakat bahwasanya ini adalah Bengawan Jero, ini adalah jalur pembuangan, maka diharapkan di situ melalui Satgas ini bisa memberikan penyadaran pada masyarakat pengguna Bengawan Jero ini. Karena dulu sudah ada, sewaktu dulu kecil saya itu ada petugas, itu ada kapal sekoci yang setiap beberapa hari itu selalu melakukan pemantauan itu. Dan kapalnya dulu itu ada di Lakmuru sana, itu mangkrak sekarang itu. Yang keempat, ada hambatan di dam Margo Anyar. Jadi hasil analisa kawan-kawan, salah satu penghambat air itu lama keluar atau menuju laut, salah satu penghambatnya adalah di dam Margo Anyar. Maka melalui forum kemarin kita sampaikan, dam Margo Anyar mohon dilakukan pembongkaran, evaluasi, dan ada dua opsi yang kita sampaikan, bisa dilakukan pembongkaran atau dilakukan renovasi dengan ukuran-ukuran teknis yang kita sampaikan. Dan itu alhamdulillah untuk persoalan dam Gelaga oleh dilakukan Bupati Lamongan Pak Zuronur itu sudah dilakukan dan sekarang sudah dibongkar pintu-pintunya. Tinggal nanti itu tindak lanjutnya bagaimana seperti itu. Yang kelima, melakukan normalisasi jaringan di sepanjang sungai pembuang. Jadi Kabupaten Lamongan atau pemerintah daerah ini nggak mungkin melakukan normalisasi secara menyeluruh untuk sementara ini. Maka normalisasi itu apa maksudnya? Normalisasi itu mana-mana sungai yang dilewati aliran sungai menuju laut, ini hendaknya ini dinormalkan, dilebarkan. Bisa dilebarkan. Terus di situ ketika ada hambatan-hambatan, misalnya ada anco, ada pohon yang tumbang dan sebagainya, ini dilakukan penataan. Istilahnya normalisasi by spot. Karena kawan-kawan di sana itu sudah punya datanya. Apakah Pemda nggak punya pemetaan tentang lebar sungai, panjang sungai yang seharusnya, yang sekarang apakah menciut, apakah melebar atau apa, itu apa nggak ada datanya tentang itu? Nah, nih persoalan itu saya kurang tahu. Itu ranahnya pemerintah daerah. Saya hanya menyampaikan hasil investigasi pegiat relawan Bengawan Jero di sana. Kita punya data titik-titik mana yang dirasa menghambat, istilahnya by spot itu. Dan kita siap dikolaborasikan. Mana datamu, ya relawan? Kalau disandingkan dengan datanya pemerintah daerah, ini ada. Seperti itu, fotonya lengkap dan sebagainya. Ini dilakukan itu. Normalisasi apa termasuk TPT, pembangunan penahan? Bisa juga seperti itu. Pokoknya di situ yang penting arus air menuju
dam pembuang terakhir di Tanggok itu normal seperti itu. Dan memang kalau dilakukan persoalan itu memang ada dua kabupaten yang harus melakukan koordinasi, Gresik sama Lamongan. Dan informasi kemarin antar pemerintah daerah, kepala daerah ini sudah melakukan koordinasi seperti itu. Apa bentuk koordinasinya? Ya koordinasi bagaimana penanganan Berarti belum ada kesepakatan untuk normalisasi di dua kabupaten itu, antar dua kabupaten itu. Kalau kesepakatan itu sudah ada. Tapi pelaksanaannya kapan? Nah ini kita belum bisa mengetahui. Berarti itu. Normalisasi itu bisa berupa pelebaran, bisa pembuatan tanggul, bisa pendalaman, ya. bisa penghilangan yang menghambat. Sesuai kebutuhan. Yang keenam, karena dam di Bengawan, dam di Margo Anyar ini kan juga dam yang diinisiasi oleh masyarakat setempat. Yang dulu itu katanya adanya dam ini untuk antisipasi di musim kemarau, agar di situ debit air untuk wilayah situ itu terpenuhi. Dan sekarang dilakukan pembongkaran, maka harus ada solusi sudetan. Nah, maka dilakukan solusi, itu dilakukan pembuatan sudetan yang ada di daerah Kuro, Karangwinangun, dan Kawirejo lintasan di situ. Dan itu sudah dilakukan dan pengerjaannya sudah dimulai sekarang. Tidak akan menimbulkan masalah baru itu? Kalau menimbulkan masalah baru, insya Allah tidak. Karena di sana sudah dilakukan proses pembangunannya. Terus nanti itu efektif apa enggak? Ini evaluasinya nanti ketika di musim kemarau. Karena dam itu tujuannya adalah untuk mensuplai air dari Bengawan Solo menuju di daerah Gelaga itu. Disuplai dari situ. Yang ketujuh, itu rekomendasi untuk ini jalan poros dekat Karangwinangun sebagai urat nadi masyarakat, akses masyarakat untuk mobilisasi menuju kemanapun, itu harus segera dilakukan perbaikan oleh pemerintah daerah seperti itu. Nah, dimulai termasuk jalan pocok. Kalau jalan pocok kita nggak menyampaikan itu, karena yang kemarin datangi relawan Bengawan Jero, ya kita sampaikan posisi jalan poros Karangwinangun, dekat Karangwinangun itu, dan itu sudah dijanjikan oleh Bupati akan segera dilakukan perbaikan jalan, sehingga nanti ketika ada banjir, ya mudah-mudahan ke depan ini banjirnya tidak terlalu dalam, insya Allah nggak sampai jalan poros itu tergenang lagi. Itu dijanjikan mungkin setelah triwulan berapa itu nanti segera dilakukan proses pembangunan untuk jalan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.